Selamat datang di podcast Cengar Cengir. Kali ini podcast kita yang pertama, kita kedatangan bintang tamu yang ternama, selebgram papan atas dengan follower 10 orang. Jadi ini teman-teman gue, satu tongkrongan. Dia akan menceritakan tentang kisah hidupnya yang lumayan sedih menurut dia ya. Tapi nggak tahu lah, kita simak aja. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat CSS semua yang di rumah yang menyaksikan channel ini. Oke? Silakan diperkenalkan untuk dirinya. Oke, thank you Bang Lai udah ngasih kesempatan nih buat sharing-sharing di sini. Nama gue Bergo, ya, orang-orang cuma bilang gitu Bergo gitu. Gue sih pengen sharing-sharing sedikit cerita sih buat pelajaran lah orang-orang yang masih punya orang tua lengkap gitu kan. Jadi semua itu dimulai dari gue duduk di bangku kuliah semester 4. Nah, waktu itu tuh gini Bang ceritanya. Tadi gue beli minum dulu. Boleh, silakan. Ya. Minum CS ya kan. Silakan Mas Robert dilanjutkan. Oke. Jadi dulu tuh orang tua gue sering banget namanya ngasih nasihat buat gue. Belum Bang Lai. Belum gue mulai. Mohon maaf ya. Ke bawah suasana gitu ya kan. Iya. Silakan Mas Robert dilanjutkan. Dulu bokap gue tuh sering banget ngajakin gue ngobrol berdua ya kan, ngasih masukan dan saran gitu. Cuman namanya mungkin dulu waktu masih muda gitu Bang Lai ya, jadi suka ya udahlah masuk kanan buat kiri gitu kan. Jadi nggak pernah gue dengerin, nggak pernah juga gue jalanin gitu. Nah udah gue bawa happy semua itu, ya udah gue senang-senang gue tanpa mikirin orang tua masih ada, gue masih minta karena memang masih enak, orang tua masih suka ngasih gitu kan. Nah akhirnya mungkin yang di atas tuh ngasih cambukan ya buat gua pas gua masuk di bangku semester 5 menuju semester 6 lah, semester 5 akhir. Di situ tuh bokap gua diambil itu Bang Lai ya kan, diambil sama masak. Itu cambukan pertama tuh buat gua ya kan. Tapi di situ gua masih belum bisa mikir, gua cuma ya sedih biasa aja gitu kan. Jadi emang karena rasa hilangan, cuman ya udah gue masih ngejalanin kesenangan gue itu lah. Gue masih Evan sana Evan sini, gue ngabisin duit orang tua gitu kan. Yang kebetulan sih kedua orang tua gue kerja di salah satu instansi negeri gitu kan. Jadi gue masih ngerasa minta uangnya tuh gampang banget gitu, nggak ada kesusahan gitu kan. Nah sampai akhirnya gue tuh maafnya dibilang kalau kuliah tuh gue bebel gitu Bang Lai ya kan. Bener-bener gue yang pada umumnya orang-orang kuliah itu sampai 4 tahun, gue bisa sampai 8 tahun gitu kan. Jadi, sorry gue potong nih. Jadi lu tuh tipe orang-orang bebel ya? Ya, kasarnya gitu ya? Kasarnya Pembangkang gitu ya? Pokoknya, ini buat CSS di rumah nih, ini sebenarnya nggak patut ditiru. Cuman karena ini pengalamannya ya. Mas Gober. Jadi, gue rasa sih ini ya patutlah CSS semua tuh biar jadi pelajaran gitu ya Mas Gober ya? Betul. Ini tuh buat pelajaran CSS di rumah nih gitu kan. Jadi oh ini contoh yang udah ada nyata gitu kan. Nah jadi gue bagi-bagi cerita gue sih gitu. Nah udah gitu nyokap tuh pengen banget namanya gue lulus kuliah gitu kan. Nyokap nggak kepengen gue tuh ngasih uang atau apapun, nggak ada kepengen gitu nyokap. Nah sampai akhirnya waktu gue udah di ujung kuliah nih Bang Lai ya, kalau misalkan besok gue nggak bisa skripsi, gue DO gitu kan. Bener-bener gue harus kalau misalnya gue harus, kalau skripsi nggak kelar gue harus di DO gitu kan. Nah mungkin dari situ gue ada sedikit mikir, baru tuh gue fokus sama kuliah gue gitu kan. Tapi sorry Mas Kober, gue potong sedikit. Lu selama kuliah fine-fine aja kan? Maksudnya seperti teman-teman biasa kuliah sewajarnya. Apa enggak lu jangan-jangan lu bolos, lu nggak niat kuliah atau gimana sih sebenarnya? Nah itu Bang Lai. Jadi memang awalnya tuh emang gue nggak ada niat buat kuliah sih.
Niat gue emang lulus dari SMA itu gue pengennya langsung kerja nyari duit ya gitu, karena gue ngeliat orang-orang sekitar gue tuh setelah sekolah pada banyak kerja nyari uang sendiri. Nah, gue nggak ada kepikiran buat kuliah, cuman bokap sama nyokap itu mewajibkan anaknya itu harus kuliah. Kalau nggak kuliah, dia jangan tinggal di rumah gitu. Nah, akhirnya udahlah. Ini anggapannya gue kuliah itu karena terpaksa gitu Bang Lai gitu. Karena terpaksa dan memang karena tuntutan dulu gue punya mantan ex gitu ya. Pacar nih maksudnya nih. Mantan pacar. Mantan pacar. Gue tuh mewajibkan juga gue tuh punya pendidikan yang tinggi gitu. Jadi ya semua kuliah itu hanya dorongan, jadi bukan dari hati sendiri. Oke, balik lagi kita ke masalah yang internalnya nih, masalah keluarga. Tadi kan Mas Kober bilang ada something yang bermasalah di keluarga Mas Kober nih. Sebelum Bang Lai tuh pengen tahu sebenarnya tuh inti dari masalahnya tuh apa sih sebenarnya? Licin Mas Kober, biasa ya kan. Monggo. Belum Bang Lai. Nah, jadi inti masalahnya sih sebenarnya ada di gua sih gitu kan, bukan di orang rumah, karena memang gua itu bebel banget, nggak bisa sama sekali diomongin, nggak bisa denger apa nasihat dari orang tua. Dan sampai pada akhirnya ketika gue emang gak lulus nih, kan itu gue gak lulus nih ya kan, akhirnya terus skripsi nih dan rumah sidang, dan gue disitu dinyatakan tidak lulus. Malah ya pertama gue dinyatakan tidak lulus nih, otomatis nyokap sedih dong ya kan, gue nangis bareng lah sama nyokap gitu kan. Nah nyokap tuh kepengenannya cuma satu, gue tuh pengen lulus, udah itu aja gitu kan. Nah setelah itu gue perjuangin tuh, akhirnya gue bisa dinyatakan lulus ya kan, lulus kalau nggak salah itu di tahun 2019. Nah gue nyatakan lulus. Nah nyokap kerasa banget tuh senangnya, gue ngobrol lagi, gue nangis bareng, tapi nangisnya beda nih Bang Lai, nangisnya tuh nangis kita bahagia ya gitu. Nah setelah gue udah lulus kuliah, akhirnya gue kerja di salah satu perusahaan swasta juga yang bergerak di bidang komputer. Nah disitu nyokap senang banget karena memang poin-poinnya tuh udah ketemu gitu kan. Nggak taunya itu pertemuan terakhir gue sama nyokap gitu. Pertemuan terakhir gue sama nyokap, dan ya itu yang nyokap mau tuh sebenarnya gue lulus. Ketika dia lulus mungkin tugasnya dulu selesai, dan karena memang gue masih membangkang, akhirnya nyokap gue juga diambil nih sama bapak saya karena di situ baru bener-bener gue bisa dikatakan hilang kendali dan rusak gitu ya Bang Lai. Jadi gue nggak bisa mikir jernih gitu kan, terus gue nggak punya arah dan gue nggak punya patokan lah ya dulu, karena kan gue semua itu gue takut ngejalanin ini dan gue ngejalanin itu kan karena nyokap gitu kan. Oh jadi tuh ketika lo ditinggal sama nyokap, ini pertama bokap duluan ya? Iya sih, bokap duluan. Tuhan. Terus terakhir nyokap. Ya. Di situ mungkin lo kayaknya tuh udah mulai kayak, aduh gue harus berubah. Dari hal-hal yang buruk selama lo nyokap masih ada, bokap masih ada, kayaknya mungkin itu titik lo harus berubah mungkin ya, maksudnya gitu Mas Sabar ya? Ya. Terus apa sih sebenarnya yang ketika nyokap nih mohon maaf udah dipanggil, apa yang lo lakukan setelah itu gitu loh? Apa bukti nyatanya ya, pembuktian lo kepada almarhum lo akan berubah gitu dalam hidup? Kira-kira apa sih? Awalnya itu gue masih ya gimana Bang Le ya, gue masih belum bisa berpikir jernih ya, gue masih ngikutin aja harus gitu kan. Gue nggak mau teman ngomong apa ya gue bisa udah, jadi gue nggak ada batasan. Maupun kalau misalnya ada yang ngajakin gue ke kejahatan juga gue bisa ikut ke sana gitu kan. Gue masih berantakan banget. Intinya mah masih belum stabil lah ya. Masih belum stabil Bang Le, jadi gue masih belum sedang. Lu gue liat kayak arus listrik belum stabil. Kayaknya apa yang enggak gitu loh Pak. Jadi kayak kasarnya tuh belum stabil gitu ya. Maklum namanya juga anak muda ya. Jadi sebenarnya Ceces juga di rumah yang nyimak ini ya, sebenarnya sih pesannya tuh ya sebenarnya dia tuh pengen ngebuktiin nih, Mas Kober tuh pengen ngebuktiin sama almarhumah gitu, orang tuanya, bahwa dia tuh sebenarnya selama ini tuh merasakan bahwa ya itu salah semua yang dilakukan selama ini. Nah dia pengen buktiin nih gimana caranya memperbaiki semua yang udah salah gitu kan Mas Kober ya. Betul Bang Lai. Nah kira-kira nih setelah itu terjadi terus juga keadaan kayaknya udah mulai membaik lah ya. Nah kira-kira apa sih sebenarnya harapan Mas Kober gitu untuk kedepannya, untuk hidup Mas Kober juga, mungkin juga jadi apa masukan juga buat CSS di rumah nih. Kira-kira apa sih hal yang pengen Mas Kober lakukan gitu loh?
Ya kalau yang paling pertama sih gue pengen ngebuktiin bang belum Ngantuk ya. Mohon maaf. Begadang. Minum dulu bang. Minum lagi ya. Iya. Guys minum. Aduh, nih, silakan Mas Kober. Naik. Nah jadi gue tuh pengen ngebuktiin gitu bang Lai, walaupun emang nyokap bokap udah nggak ada. Nah gue ngejalanin hidup juga nggak segampang sekarang. Bener-bener apa yang dikasih tau nyokap bokap gue tuh terbukti gitu kan, karena gue nggak dengerin, nggak gue jalanin, dan gue ngerasain banget namanya nyari uang sendiri gitu kan. Terus gue juga kan gue punya adik bang Lai ya, gue juga harus kayak nyari uang untuk kuliahnya, gimana pun adik gue harus lulus gitu kan. Itu di situ makanya gue belajar kerja keras. Cuman gue masih belum bisa konsistensi dulu. Gue nggak bisa, gue bukan orang yang bisa konsisten gitu kan. Jadi gue masih suka kerja pindah-pindah, kadang suka males juga gitu kan. Nah, akhirnya gue juga ketemu lah sama beberapa teman baik gitu kan ya, yang suka ngasih masukan dan saran ke gue gitu kan. Dia nggak pernah ninggalin gue, walaupun gue dulu ya udah lupain aja gitu. Iya. Lupain aja gitu. Jadi dia masih mau kasih gue saran, masukan gitu. Akhirnya gue setelah gue dengerin, gue jalanin, karena gue udah pernah ngerasain nasihat baik nggak pernah gue jalanin dan gue terjatuh gitu. Akhirnya gue dengerin nasihat teman gue. Alhamdulillah sekarang gue udah mulai ngerti mulai apa yang ngomong sama orang tua gue sama itu ternyata betul, benar adanya gitu. Oke, sebelumnya terima kasih nih buat Mas Kober yang udah sharing-sharing pengalaman hidupnya di podcast Cengar-Cengir. Satu kesimpulan yang bisa Bang Lae ambil dari cerita Mas Kober adalah sayangnya orang tua, ya ikutin apa kata orang tua yang menurut kalian baik, dan jangan pernah mengecewakan orang tua selagi kalian punya orang tua. Yes. Nah kalau cerita dari Mas Kober tuh udah nggak punya orang tua sekarang, jadi CSS di rumah harus bisa mengerti apa yang orang tua mau. Kira-kira ya setidaknya kalau menurut kalian itu baik, jalanin aja, karena berbuat baik untuk orang tua itu adalah satu hal yang penting dibandingkan hal-hal yang lain. Satu lagi Bang Lai. Ya silakan. Selagi masih ada orang tua, cobalah bikin bahagia, bikin senang. Exactly. Tepat sekali guys. Jadi thank you Mas Kober untuk sharing-sharingnya. Next time kita bisa sharing-sharing lagi ya. Mungkin ada keluh kesah yang lain gitu kan? Nanti ada lah ya di, pasti ada di sesi berikutnya mungkin gitu. Jadi Jadi oke, jadi guys CSS di rumah thank you udah mau nyempetin waktunya untuk nyampe di sini, nyimak kita semua. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan menceritakan pengalaman-pengalaman yang lain untuk CSS di rumah. Selamat malam dan jangan lupa untuk share, comment, and subscribe YouTube channel Cengar-Cengir. Jangan nyengir, minggir. Oke Mas Kober. Yoi.